Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Taqwa, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang luar biasa dalam ya, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 109. Ayat ini menyajikan sebuah paradoks yang sangat menarik. Benar. Di satu sisi, ayat ini dengan sangat tajam mendeskripsikan sebuah permusuhan yang mendalam, sebuah kedengkian atau hasad yang begitu kuat dari sebagian ahli kitab. Mereka ingin sekali mengembalikan kaum beriman kepada kekufuran. Nah, kalau logikanya kan setelah ada ancaman seperti itu, perintah selanjutnya pasti siaga atau lawan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya kan. Perintah yang turun adalah fa'fu washfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Ini yang bikin kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa? Apa ya kebijaksanaan di balik respons yang kelihatannya pasif ini? Inilah misi kita hari ini, sahabat Taqwa, membongkar psikologi kedengkian dan kejeniusan strategis di balik perintah memaafkan ini. Dengan panduan dari para mufasir besar seperti Imam Al-Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan juga Ibnu Ashur. Betul. Kita akan lihat bagaimana ayat ini bukan cuma perintah moral, tapi juga sebuah pelajaran tentang ketahanan psikologis dan kesabaran strategis yang sangat relevan sampai hari ini. Oke, mari kita mulai dari latarnya dulu ya. Untuk memahami sebuah ayat, kita perlu tahu panggungnya seperti apa. Sumber-sumber tafsir, seperti yang dinukil oleh Imam Ar-Razi, sering mengaitkan ayat ini dengan momen setelah Perang Uhud. Bisa digambarkan sedikit suasana batin kaum muslimin saat itu? Ini bukan sekedar kekalahan militer biasa kan? Oh, tentu bukan. Kekalahan di Uhud itu sebuah guncangan psikologis yang hebat. Ada korban jiwa dari tokoh-tokoh terbaik, termasuk paman Nabi sendiri, Hamzah radhiyallahu an. Ada luka-luka, dan yang paling berat, ada keraguan yang coba disusupkan. Momen ini adalah titik terlemah secara moral bagi komunitas yang sedang tumbuh. Kerentanan inilah yang kemudian, dieksploitasi. Sebuah celah yang langsung dimanfaatkan ya. Ini taktik klasik sih. Serang lawanmu saat mentalnya sedang jatuh. Tepat sekali. Riwayat menyebutkan beberapa tokoh Yahudi di Madinah mendatangi dua sahabat mulia, Hudzaifah bin Al-Yaman dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Mereka datang bukan dengan pedang, tapi dengan kata-kata yang jauh lebih tajam. Mereka bilang, lihat deh apa yang menimpa kalian. Kalau kalian di atas kebenaran, nggak mungkin kalian kalah. Kembalilah ke agama kami. Itu lebih baik buat kalian. Wah, ini bukan sekedar ajakan ya. Ini serangan langsung ke jantung keyakinan di saat yang paling rapuh. Yang menarik adalah bagaimana respon kedua sahabat ini. Respon mereka sangat fundamental. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak akan pernah kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama aku hidup. Sementara Hudzaifah radhiyallahu an menegaskan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, dan Ka'bah sebagai kiblatku. Jadi alih-alih berdebat, mereka justru menegaskan kembali identitas inti mereka. Mereka kembali ke fondasi. Keteguhan yang luar biasa. Dan peristiwa inilah yang menjadi salah satu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Selain itu, Imam Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir menunjukkan munasabah atau kaitan indah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi di ayat 105 itu sudah disebut secara umum kalau ahli kitab tidak suka kaum muslimin dapat kebaikan. Nah, ayat 109 ini seperti di zoom in, lebih tajam lagi menjelaskan kenapa mereka tidak suka. Ternyata bukan karena alasan teologis, tapi karena sesuatu yang lebih personal, hasad. Nah, ini dia intinya. Mari kita bedah frasa kuncinya. Hasad dan min indi anfusihim. Kedengkian dari diri mereka sendiri. Al-Quran kan bisa saja hanya bilang, karena mereka dengki. Tapi ada tambalan min indi anfusihim. Ini pasti ada makna yang lebih dalam. Sangat dalam. Imam Al-Qurtubi menjelaskan frasa ini adalah sebuah diagnosa yang sangat presisi. Ini menegaskan kalau kedengkian itu bukan produk dari ajaran luhur di kitab suci mereka. Sebaliknya, ini adalah penyakit yang murni sumbernya dari dalam diri mereka sendiri, dari hawa nafsu, kesombongan, dan ego pribadi. Jadi ini memisahkan antara ajaran agama yang asli dengan perilaku pemeluknya. Jadi Al-Quran secara cermat menggeser masalahnya ya. Ini bukan lagi perdebatan doktrin antar kitab suci, tapi soal penyakit hati manusia yang universal. Dan yang bikin makin tragis adalah lanjutan ayatnya. Mimba di mata bayana lahumul haq. Setelah kebenaran itu jelas bagi mereka.
Ini bukan kedengkian karena nggak tahu. Ini justru kedengkian yang lahir setelah mereka punya pengetahuan. Kitab-kitab mereka sudah memberitakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman dengan sifat-sifatnya. Mereka mengenali kebenaran pada diri Nabi Muhammad SAW, tapi ego dan kesukuan mereka nggak bisa terima. Nggak terima kalau kebenaran itu datang dari luar golongan mereka. Hasad mengalahkan ilmu. Ini fenomena psikologis yang relevan sekali ya. Orang menolak fakta bukan karena faktanya salah, tapi karena nggak suka sama yang bawa fakta itu. Imam Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib bahkan mengutip analisis brilian dari Imam Al-Ghazali tentang akar-akar hasad. Mungkin bisa kita bahas sedikit. Ini bisa jadi cermin buat kita semua. Sangat bisa. Al-Ghazali merincinya dengan luar biasa. Pertama, ada permusuhan dan kebencian. Anda tentu tidak ingin musuh Anda dapat hal baik, kan? Kedua, ada rasa sombong, takabur, merasa diri lebih tinggi dan gak rela ada orang lain yang menyamai atau melebihinya. Ketiga, ada ketakutan kehilangan kedudukan. Keberhasilan orang lain dilihat sebagai ancaman. Wah, ini seperti dinamika di kantor atau politik ya. Manajer yang takut disaingi bawahannya yang cemerlang. Persis. Dan yang terakhir, kata Al-Ghazali, adalah cinta buta pada kepemimpinan. Keinginan untuk jadi satu-satunya yang dipandang. Semua ini penyakit hati yang universal. Jadi ayat ini, walaupun konteksnya spesifik, sebenarnya sedang membedah sisi gelap manusia yang bisa menjangkiti siapa saja. Oke, jadi diagnosisnya sudah sangat jelas. Ada penyakit namanya hasad, sumbernya dari dalam diri, dan dia bisa mengalahkan pengetahuan. Setelah diagnosis setajam ini, kita sampai pada resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup mengejutkan. Fa'fu wasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Gimana kita bisa paham perintah ini? Disinilah letak keindahan dan kebijaksanaannya. Para ulama bahasa dan tafsir seperti Imam Al-Qurtubi sangat teliti membedakan dua kata ini, al-afu dan as-safah. Keduanya sering diterjemahkan memaafkan, tapi levelnya beda. Oke, coba kita dalami perbedaannya. Al-afu itu memaafkan dalam arti tidak menghukum atau tidak menuntut balas. Anda menghapus sanksi atas kesalahan orang lain. Ini saja sudah luar biasa. Sudah sulit sekali dilakukan, apalagi kalau kita yang disakiti. Betul. Tapi as-safah itu ada di level yang lebih tinggi lagi. Kata ini asalnya dari safah, yang artinya halaman atau sisi. Bayangkan sebuah buku. As-safah itu tindakan membalik halaman. Anda bukan cuma tidak menghukum, tapi Anda juga tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan itu. Anda berpaling darinya dan membersihkan bekas lukanya dari dalam hati. Seolah-olah lembaran itu sudah lewat, dan sekarang buka lembaran baru yang bersih. Luar biasa. Jadi ini bukan cuma tindakan eksternal, tapi juga proses internal yang mendalam. Membersihkan hati. Ini bukan tentang kelemahan ya, tapi tentang kekuatan untuk mengontrol dunia batin kita sendiri. Kita menolak membiarkan racun dari luar mengendap di dalam. Tepat. Ini strategi untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual diri sendiri. Tapi penting dicatat, perintah ini tidak absolut. Ada syaratnya. Hatta ya'tiyallahu bi'amrihi. Sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ini kunci strategisnya. Jadi, ini sebuah fase, bukan kondisi permanen. Betul sekali. Ini adalah fase kesabaran strategis. Saat itu, komunitas muslim di Madinah kan masih dalam tahap konsolidasi, belum cukup kuat untuk konfrontasi terbuka. Perintah fa'fu wasfahu ini adalah cara untuk menghindari konflik prematur. Perintah untuk fokus ke dalam dulu, bangun kekuatan internal, perkuat persaudaraan, sebelum akhirnya datang izin untuk bertindak tegas, seperti yang terjadi kemudian. Ini seperti startup ya, yang nggak langsung menantang raksasa industri di hari pertama. Mereka fokus bangun produk dulu, kuatkan tim, baru nanti memilih pertempuran dengan bijak. Jadi ayat ini mengajarkan pentingnya timing. Sangat tepat. Pelajaran tingkat tinggi dalam kepemimpinan dan strategi, kapan harus sabar dan kapan harus bertindak. Ini membawa kita ke penerapan praktisnya bagi kita, sahabat takwa. Kita hidup di dunia di mana hasad itu ada di mana-mana. Di media sosial, di tempat kerja. Dan yang lebih menakutkan, penyakit ini bisa saja menggerogoti hati kita sendiri. Gimana cara mengobatinya? Ada satu kisah yang sering dikutip para mufasir yang mungkin bisa jadi inspirasi. Ya, kisah yang sangat terkenal dan indah yang dinukil Imam Ar-Razi. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat. Lalu beliau bersabda,
sekarang akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Wah, pasti para sahabat langsung menanti dengan penuh debar ya. Siapa gerangan orang ini? Dan laki-laki yang sama lagi yang muncul. Ini terjadi 3 hari berturut-turut. Tentu saja rasa penasaran para sahabat memuncak. Terutama Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma yang dikenal ahli ibadah. Benar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pun ingin tahu apa sih amalan rahasia orang ini. Dia membuat alasan supaya bisa menginap di rumah orang itu selama 3 malam untuk mengamati. Tapi yang dia temukan malah anti klimaks. Orang ini nggak sholat malam yang panjang, nggak ada puasa sunnah yang istimewa, ibadahnya terlihat biasa saja. Pasti bingung sekali ya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Setelah 3 hari, akhirnya dia berterus terang dan bertanya, apa sih amalan yang membuatnya digelari ahli surga? Dan jawaban dari pria Ansor itu adalah inti dari penawar hasad. Dia bilang, amalku tidak lebih dari apa yang engkau lihat. Hanya saja ada satu hal, aku tidak pernah tidur di malam hari dalam keadaan di hatiku ada ghil, rasa benci atau dendam, atau hasad terhadap seorang muslim pun atas kebaikan apapun yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Jadi kuncinya bukan pada kuantitas amalan lahiriah, tapi kualitas batiniah. Hati yang bersih dari racun hasad, itu tiketnya ke surga. Itulah penawal utamanya. Kembali ke analisis Imam Al-Ghazali yang dinukil Ar-Razi, beliau memberikan 2 terapi praktis untuk mengobati hasad. Terapi dengan ilmu dan terapi dengan amal. Oke, gimana cara kerjanya itu? Kita jadi gelisah, nggak tenang lihat nikmat orang lain. Kedua, hasad itu membakar pahala kebaikan kita, seperti kata hadis. Ketiga, dan ini yang paling fundamental, dengan hasad kita itu seolah-olah protes sama takdir Allah. Kita nggak ridho. Kesadaran ini langkah pertama. Dan terapi dengan amal. Ini sepertinya bagian yang paling menantang. Ini bagian perlawanannya. Al-Ghazali menyarankan untuk memaksa diri melakukan kebalikan dari apa yang dibisikkan oleh rasa hasad. Kalau hati ingin mencela orang, itu paksakan lisan untuk memujinya. Kalau hati ingin sombong, paksakan diri untuk rendah hati dan mendekat. Kalau hati nggak mau bantu, paksakan diri untuk menolongnya. Ini seperti terapi perilaku kognitif ya. Dengan terus-menerus melakukan tindakan yang berlawanan, lama-lama perasaan negatif itu akan tumpul dan tabiat hati kita bisa berubah. Ini jihad melawan diri sendiri. Sebuah jihad yang paling berat, tapi hasilnya adalah hati yang bersih seperti milik pria Ansor tadi. Sahabat takwa, dari pembahasan kita yang mendalam tentang Al-Baqarah ayat 109 ini, ada beberapa pelajaran penting. Pertama, realitas adanya kedengkian yang berbasis iman. Kadang orang benci kita bukan karena kekurangan kita, tapi justru karena nikmat iman yang Allah berikan. Kedua, respons ilahi yang diajarkan bukanlah pembalasan, melainkan kesabaran strategis. Fa'fu wasfahu. Dan yang ketiga, pertempuran sesungguhnya seringkali bukan melawan musuh di luar, tapi melawan penyakit di dalam hati kita sendiri. Membersihkan hati dari hasad adalah kunci ketenangan sejati dan seperti kisah tadi, kunci menuju surga. Mari kita renungkan penutup ayat yang agung ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebuah penutup yang memberikan harapan dan kekuatan ya. Tentu. Bagi kaum muslimin zaman Nabi, kalimat ini adalah janji kemenangan. Bagi kita hari ini pengingat bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal yang kadang terasa mustahil. Mengubah hati kita yang keras, melapangkan dada kita yang sempit, dan melindungi kita dari kejahatan orang yang hasad. Maka, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, sembari kita waspada terhadap tantangan dari luar, sudahkah kita sepenuhnya menyerahkan transformasi kondisi internal kita, hati kita sendiri, kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kita sering berdoa agar dilindungi dari hasad orang lain, tapi seberapa sering kita berdoa agar dibersihkan dari hasad yang mungkin bersemayam di hati kita sendiri? Sebuah perenungan yang sangat mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersihkan hati kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Taqwa Talks with AI. When Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum.